warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa watin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu guru, jajaran Dewan Asatidzah SD Islam Siti Hajar. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu wali murid SD Islam Siti Hajar dan semua anak-anakku siswa-siswi SD Islam Siti Hajar yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan umur panjang, kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga pada tahun ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah dapat bertemu memperingati hari raya Idul Adha. Dan mudah-mudahan marilah anakku, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua kita ikrarkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keimanan, ketakwaan dan keberkahan kita semua keluarga besar Islam Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita alami sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita semua keluarga besar Islam Siti Hajar senantiasa mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, alhamdulillah, bersyukur sekali lagi Allah telah mempertemukan kita pada hari ini, yaitu hari yang agung, hari yang penuh dengan barokah, yaitu hari raya Idul Adha. Dan mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang bisa berkorban, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini yaitu ada dua hal atau dua macam atau dua hikmah yang saya Pak Rifai angkat untuk tema kali ini, yaitu yang pertama, hikmah yang pertama, mengapa Allah memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk berkorban. Yang kedua, hikmah keagungan peristiwa Idul Adha atau Idul Kurban yang dialami oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi yang pertama, mengapa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu berkorban? Itu sesuai dengan dasar Al-Quran dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi artinya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Jadi apabila Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian semua, fasholli, maka bersyukurlah kamu umat manusia, atau hai kamu semua anak-anak Islam Siti Hajar, apabila kamu diberikan oleh nikmat Allah yang banyak. Nikmat yang diberikan Allah itu tidak semata-mata berupa harta anak-anakku, berupa benda. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah itu banyak sekali. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ilmu yang diberikan oleh Allah. Itu semua adalah nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Itu apabila kalian semua, hai anak-anakku SD Islam Siti Hajar, bila kalian itu diberi nikmat yang banyak, maka kalian harus bersyukur. Bersyukur itu apa, Nana? Bersyukur itu adalah mengingat atas pemberian oleh Allah. Jadi mengingat kebesaran atau mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah. Siapa yang memberi kalian sehat? Siapa yang memberi kalian bisa merasakan nikmatnya makanan? Siapa yang memberi nafas? Dan siapa yang memberi kesehatan pada kalian semua? Itu semua adalah Allah. Jadi kalau kalian diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, maka kalian harus bersyukur. Dalam arti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti bersyukur dengan cara apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Di antaranya fasholli, maka ingatlah pertama kali ibadah yang
hisab pertama kali adalah sholat. Maka Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka sholatlah kalian agar ingat kepada Allah. Fasolli, dan ditambah oleh Allah fasolli li rabbika wanhar. Wanhar artinya adalah berkorban. Berkorban untuk apa anak-anak? Jika kalian itu sudah ada perintah dari Allah, contoh kalau ada perintah Allah itu banyak. Yang paling lama adalah apabila kalian mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah perintah Allah. Yang pertama kali kalian dengar apa? Teringat sholat. Jadi jika kalian sudah ada perintah Allah, maka kalian cepat-cepat melaksanakan sholat. Kembali kepada wanhar, berkorban, mengorbankan. Nanti dalam arti kalian mengorbankan bermain, berhentikan dulu. Apabila ada mendengar azan, di saat kalian bermain, di saat kalian apapun, apabila kalian sudah mendengarkan azan, itu wajib kalian mengorbankan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu kaitannya mengapa Allah memerintahkan untuk berkorban. Berkorban dalam arti mengorbankan, membenarkan waktu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kisah keagungan teladan atau keagungan Idul Kurban yang dialami beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi mengapa dalam peristiwa Idul Kurban itu harus ditandai dengan menyembelih hewan kurban? Itu saat dialami oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Mengapa demikian? Ini cerita pada saat zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mulai kehidupannya seorang nabi, seorang ulama, seorang kasih Allah, itu tidak ada yang mudah anak-anak dalam perjalanan hidup. Itu selalu pasti dicoba oleh Allah karena saking cintanya Allah kepada utusannya. Jadi kisah Idul Adha itu dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mengapa demikian? Karena pada saat cerita zaman dahulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan hidupnya itu hidup bersama sang istri yaitu Siti Hajar. Jadi Nabiullah Ibrahim itu memiliki seorang istri yaitu Siti Hajar. Beliau itu sudah berumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau tidak salah, mohon maaf, itu sudah ada 30 tahun. Kurang lebih 30 tahun itu beliau tidak mempunyai seorang putra. Jadi Nabiullah Ibrahim itu susahnya minta ampun. Dikala susah itu dia itu tidak putus asa. Dia itu tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan seorang putra. Seiring berjalannya waktu sekian lama Nabiullah Ibrahim dengan sabar berdoa, itu beliau akhirnya diberikan oleh Allah seorang putra. Maka lahirlah seorang putra yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Kan tetapi di tengah perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail itu di saat muda itu Nabi Ibrahim lalu tidur, akan tetapi beliau itu bermimpi. Beliau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Memerintahkan kepada Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih beliau Nabi Ismail. Betapa kagetnya dan susahnya Nabi Ibrahim, putra satu-satunya yang berpuluh-puluh tahun didambakan kelahirannya, itu oleh Allah dicoba untuk disembelih. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim, karena ini adalah perintahnya Allah, beliau itu tidak mau membantah kepada Allah. Akhirnya apa? Nabiullah Ibrahim itu tetap melaksanakan mimpinya, karena itu memang adalah wahyu atau perintah langsung dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya apa? Dengan ikhlas, dengan berat hati, dengan keikhlasan Nabi Ibrahim itu mengajak putranya ke bukit. Akhirnya apa? Ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Hai Ismail, saya mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan perintah dari Allah bahwa saya disuruh menyembelih kamu." Akhirnya apa? Walaupun dengan ikhlas Nabi Ibrahim itu menerima wahyu yang diterima oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Nabi Ismail itu dengan ikhlas, dengan tulus, karena pertama yaitu taat kepada Allah, yang kedua taat kepada orang tua karena itu adalah wahyu ataupun adalah petunjuk dari Allah untuk disembelih. Akhirnya Nabi Ismail itu bersedia disembelih oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Benar dilaksanakan. Nabi Ibrahim itu mengambil sebuah golok yang sangat tajam dan mau disembelihlah beliau Nabi Ismail. Akan tetapi oleh Allah diturunkanlah malaikat Jibril dan apa? Dengan izin Allah, lantaran malaikat
Jibril Nabi Ismail itu diselamatkan dan digantilah seekor kambing. Itulah anak-anakku cerita dari peristiwa Idul Adha. Harus ada penyembelihan seekor kambing, itu adalah peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Akhirnya apa? Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu tetap mendapatkan ridho Allah, manusia yang paling sempurna, manusia yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, peristiwa Idul Adha itu diperingati dengan menyembelih hewan yang berupa domba dan lain sebagainya. Untuk itu, apa hikmah di balik peristiwa Idul Adha? Itu adalah hikmahnya sangat besar sekali anak-anakku. Yang pertama yaitu apabila kita itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh membantahnya, kita tetap taat. Kita semua, kalian semua anak-anak SD Islam diajar, apabila ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat, maka kalian tetap mendirikan, cepat-cepat melaksanakan sholat. Apabila kalian ada perintah dari orang tua, kalian itu tetap taat dan patuh kepada kedua orang tua. Jadi hikmah dari balik peristiwa Idul Adha atau Idul Kurban itu bagi kita semua, apabila kita itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apapun itu yang berhubungan dengan ibadah, kita semua harus tetap melaksanakan yang pertama kali, walaupun keadaan kita sedang apapun, dalam repot apapun, kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila kita itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berupa perintah kepada dari orang tua, kita itu harus tetap patuh dan taat kepada orang tua. Karena apa? Murkanya orang tua itu juga murkanya Allah, anak-anakku semua. Makanya untuk taat kepada Allah berarti kita harus taat kepada kedua orang tua. Makanya anak-anakku, kalian pertama kali harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila kita diperintahkan oleh kedua orang tua, kita harus taat dan patuh dan tunduk dan ikhlas hati melaksanakannya. Mudah-mudahan anak-anakku, dari cerita Pak Rifai dan penjelasan dari Pak Rifai, mudah-mudahan kita bisa mengambilkan hikmah dari peristiwa Idul Adha, dan kita apabila diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak lupa kepada yang memberikan nikmat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah menjadikan hamba yang paling beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati keluarga besar EG Islam Siti Hajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.